Jadi guru. Oke, emang sudah punya pantunnya itu pas gitu ya. Dan itu langsung bisa ditangkap. Apa yang menarik dari guru itu? Yang sehingga menginspirasi Mulainya gitu ya. di SD. Dan hari ini kita akan berbincang seputar profil dari seorang pengurus JSIT pusat ya, yang sudah tak asing lagi dan memang sehari-hari beliau menguasai tentang ke-JSIT-an. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal JSIT Indonesia, Bapak Suhartono MPD. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin seger aja nih. Terima kasih Mas Eko. Mas Eko sehat? Alhamdulillah. Mas Eko. Nah, ngomong-ngomong berkaitan dengan JSIT ini, apa aja program-programnya atau mungkin dalam waktu dekat ini ada program apa yang menarik di JSIT ini, Pak? Jadi kalau Mas Eko perlu tahu, saat ini kan memang posisinya PLT. Oh iya, karena harusnya Juli ya. Harusnya Juli. Okay. Karena pandemi Covid, kebijakan pemerintah juga PPKM, kita ikutin sehingga diundur. Musyawarah mufakat tuh Mas Eko ke Desember. Desember 2021 ya. Jadi Dewan Pembina akhirnya memberikan SK PLT. Semua pengurus ini PLT. Baik yang di pusat maupun baik di yang pusat, wilayah juga ya. Maupun yang wilayah. Nanti kalau di wilayah SK-nya dari pusat. Nah, Dewan Pembina mengesahkan untuk pusat. Nah, selama Agustus sampai Desember kita diharapkan membuat program-program layanan kepada anggota kita gitu. Nah, di antara program itu adalah program organisasi penggerak POP. Jadi program kerjasama juga ya? Kerjasama dengan pemerintah. Jadi kita meyakinkan pemerintah, kemudian pemerintah mempelajari JSIT, diadakan MOU, dananya kita gunakan untuk sebesar-besarnya peningkatan mutu guru ya. Ya, itu yang skala nasional POP karena POP ini Mas Eko diikuti oleh 2.350 guru. Oh, ada 2.350 ya. Itu berapa sekolah? 93 kepala sekolah. Berarti 93 sekolah. Menariknya Mas Eko, tidak semuanya SDIT anggota JSIT pesertanya. Ada yang dari luar ya? Ada yang dari luar. Itu ada 1 di Jawa Tengah, 6 di Jawa Timur. Sekolah swasta tapi ya? Atau swasta. Jadi totalinya ada 7. 7 yang eksternal dari JSIT. Itu adalah tantangan. Karena JSIT ini kan inklusif, bukan eksklusif. Inklusif. Harus kemudian merangkul siapapun ya, stakeholder pendidikan begitu ya. Contoh di Sampang, Pamekasan, itu kita nggak punya anggota. Oh, Madura itu minim ya? Minim. Namun kita bisa berkolaborasi, meyakinkan kepala sekolah mau. Begitu. Sehingga ada 7 tadi ya yang dari eksternal. Sehingga ada 7, diantaranya ada SD Al Barokah. Itu bahkan ada SD negeri 3 Tambelangan. Itu daerah mana tuh Pak? Nah, kalau tidak salah Kota Pasuruan, Purworejo. Ya, nah itu Mas Eko, POP ini kita menyambut baik program sinergi ini ya? Kemendikbud. Ini sebetulnya adalah kebijakan nomor 4, Merdeka Belajar. Jadi Kemendikbud Ristek mengakui bahwa keberadaan ormas ini penting dan dalam sejarahnya sudah turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan terutama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Betul. Gitu ya. Ujung-ujungnya adalah siswa. Tapi untuk sementara ini programnya baru guru dulu ya? Kita mengambil guru. Kita mengambil pesertanya guru, tapi kepala sekolah kita ikutkan. Nah, menarik Mas Eko. Dari 156 ormas yang lolos, kita ini terbanyak MOU-nya. Karena kolaborasi kita kan harus mendapatkan MOU dari kepala dinas tempat. Jadi dari 93 sekolah sasaran, levelnya SD atau SDIT, kita harus mendapatkan MOU kepala dinas. Kepala dinas di masing-masing wilayah ya? Jadi Jawa Tengah ada 33 kabupaten kota. MOU?
Jawa Timur 32 kabupaten kota. Berarti kan 65 tuh, banyak 65 sekali. Ya? Sebab ada ormas yang kabupaten cuma 1. Saya ketemu dengan ormas tersebut, yayasan tersebut. Kalau saya cuma 1, Pak. Gitu. Tapi ini 65 ya? 65. Artinya kami bersyukur loh Mas Eko. Diberikan kepercayaan. Diberikan kepercayaan. Dan teman-teman kepala sekolah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu mau berkolaborasi. Padahal cuma by phone, by WA. Ya karena pandemi juga ya. Karena pandemi. Itu nyari kontaknya gimana itu Pak? Nah karena kita memberdayakan jejaring wilayah. JCT wilayah ya. Yes. Jadi nama-nama sekolah itu bukan dari pusat. Dari wilayah. Merekomendasikan. Ini ada SD ini nih, betul, bagus betul. Gitu ya. Dan kita mengapresiasi itu. Gitu. Nah itu POP. Jadi saya lihat gini. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya Mas Eko ya. Kemendikbudristek tidak bisa sendirian. Betul. Perlu mengajak stakeholder. Mengajak stakeholder. Ormas tadi salah satunya. Jadi ormas-ormas itu diajak. Kami mengapresiasi itu. Dan betul sekali gitu. Bahkan menarik nih Mas Eko. Mas Eko tahu jargonnya Kemendikbudristek? Jargonnya Merdeka Belajar atau? Yes, Merdeka Belajar kan? Ya kan? Ya. Kemudian turunannya apa? Pakai penggerak, guru penggerak, sekolah penggerak, bener nggak Mas Eko? Betul. Terus apa lagi ada organisasi penggerak. Justru Mas Eko, visi JCT itu cocok. Terkait dengan POP. Terkait dengan POP. Betul. Karena visi kita kan 2003 tuh udah dibunyikan tuh, menjadi pusat penggerak dan pemberdaya. Iya, cocok. Di dunia pendidikan. Betul. Gitu ya. Makanya Dewan Pembina mendorong kita ambil, ikut, kemudian kami menyiapkan semua. Memang pontang-panting Mas Eko. Dan memang syaratnya banyak juga, ya. Syaratnya banyak. Syaratnya terus juga harus diverifikasi ya. Betul, tapi seru juga Mas Eko. Kita jungkir balik. Bayangin kalau jungkir doang nggak bisa balik. Nah itu deh, nyungsep itu namanya. Nyungsep. Jadi kita berdayakan teman-teman kita di wilayah. Ada yang dia harus mendapatkan tanda tangan dinas, lapor dulu ke bupati. Ini JCT apa SIT ini? Iya. Jadi begini Mas Eko. Ini program apa ya? Kok saya belum dapat sih? Justru bupatinya nggak tahu atau dinasnya? Dinasnya belum tahu. Wah kok saya nggak dapat sih? Saya harus hati-hati nih. Coba ngomong dulu ke bupati. Nah, ngomong dulu ke bupati. Dilempar ke bupati. Iya. Itu terjadi di daerah Kendal. Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menariknya, kepala sekolahnya itu sanggup. Dia mau penuhi. Mau. Dia ke bupati. Nunggu. Kemudian harus nulis daftar, audiensi, ditanya dulu. Akhirnya seperti apa bupatinya bersedia. Bersedia ya. Bupatinya bahkan draft MOU dari kita itu diubah total. Saya bilang, Bu, it's okay. Maunya bupati kita ikutin. Saya siapin Bu. Ibu kirim contohnya, saya siapkan. Gitu. Itu sampai ada satu sekolah ya? Satu sekolah, Kabupaten Kendal. Tetapi ada juga Mas Eko, kita beri kesempatan kepada kabupaten atau kota, tapi injury time kok nggak muncul-muncul juga, ya sudah kita ganti sekolah lain. Kita ganti sekolah lain, gitu. Program ini kalau boleh tahu sampai kapan sih Pak? Kalau di dalam penjelasannya sampai 2023, 3 tahun. 23 ya. Namun nih Mas Eko, tiap tahun ada gelombang ya. Tiap tahun dievaluasi. Dan ini per gelombang gitu atau gimana? Tidak. Enggak ya. Jadi seleksinya sudah ketat, kemudian MOU kesepakatan, kemudian setelah dana cair mulai kegiatan. Nah, per Oktober ini kita sudah memasuki gelombang 2 dan gelombang 3. 65 sekolah tadi. 93 sekolah. 93. 65 kabupaten kota. 65 kabupaten. 93 sekolah itu kita buat 5 gelombang. Berarti sampai 2022 nanti ya? 2021. Oh ini udah kelar ya 2021? Jadi nanti 2021 kelarnya awal Desember. Selesai gelombang 5 ya? Selesai gelombang 5. Nanti 2022 doain. Amin. Hasil evaluasinya kita bisa lanjut. Karena dilihat laporannya juga ya? Laporannya, dilihat efektivitasnya. Dan dilihat juga RAB-nya bener apa enggak. Gitu Mas Eko. Saya pikir sih wajar ya, karena kan duitnya dari pemerintah. Ya, programnya kemudian dananya juga dari pemerintah, gitu ya.
betul. Nah itu salah satu program kerja yang besar ya. Tapi sejauh ini baru untuk Jawa saja, Pulau Jawa atau di dari pulau lain? Dari 156 ormas, saya lihat mereka mengambil daerah-daerah yang beragam. Oke. Ada yang di 3T, Maluku, Papua, tertinggal, ada yang terjauh di, lah ya, betul, pulau. tertinggal, terjauh, terluar. Ya, ada yang di kota, ada juga yang di pedesaan, macam-macam. Tapi kalau JSIT sendiri, yang fokus itu di Jawa aja, Pulau Jawa ya? Kita mengambil di 2 provinsi itu, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh, hanya 2 provinsi ya? Karena data mereka lebih bagus, lebih rapi, begitu. Nah, kita sih berharap bahwa program ini tetap mendapat support dari Kemendikbudristek. Kemudian program ini tetap berjalan 2022 dan 2023. Amin, amin. Sebab ini akan menjadi kolaborasi yang bagus. Bagus antara JSIT pemerintah dengan akan pemerintah melihat ya inovasi-inovasi dari setiap organisasi penggerak seperti JSIT itu apa. Ini saya ambil contoh ya. Jadi Mas Eko pernah dengar lagu Padang Bulan? Padang Bulan, ini kayak ada Lir. Ya, ada filmnya itu. Padang Bulan ya. Jadi di pembukaan kita tuh, kita sudah tunjukin bahwa ini salah satu inovasi JSIT, yaitu apa? Menghadirkan literasi budaya. Oke, keren. Kepada guru-guru. Saat awal gitu ya? Saat awal. Siapa tahu di antara guru-guru itu ada yang baru ngeh. Oh ini lagu Jawa Tengah ya? Oh ini lagu Jawa Timur ya? Gitu. Kemarin saya ngisi di kabupaten mana ya? Saya lupa. Dia di Pamekasan. Pamekasan. Kalau tidak salah. Itu lagu daerahnya? Daerahnya boleh Pamekasan kan? Boleh. Lagunya adalah Pajar apa gitu. Itu yang nyari dari JSIT ya? Mereka. Oh mereka. Silakan dicari gitu. Ya silakan dicari. Yang penting dia mencerminkan kekhasan lagu daerah. Oke. Dan itu setiap organisasi penggerak beda-beda ya? Oh, beda-beda. Karena ini bagian dari inovasi. Inovasi. Iya. JSIT punya kekhasan tadi tradisi, gitu, lagu-lagu daerah. Ormas yang lain punya kekhasan lain. Betul. Nah terkait dengan metode pelatihannya atau itu bagaimana tuh Pak? Jadi kan kalau Mas Eko tahu ya. Pelatihan itu kan macam-macamnya. Ya, banyak pelatihannya. Banyak modelnya. Kami mengambil satu model yang menarik. Oke. Ya. Kenapa? Karena model ini sebetulnya kita lebih dulu sudah mengerjakannya. Ya. Kemudian kita udah ketemu kekurangannya di mana. Kita coba template di sini dengan sentuhan-sentuhan perbaikan. Dan disempurnakan. Disempurnakan. Dengan terpadu ya tadi. Betul. Jadi program kita ini ada pre, ada trip, ada post trip. Jadi sebelum mereka tatap muka melalui online, istilah kami trip ya. Berarti pelatihan 3 hari. Mereka selama 4 atau 5 hari pre-trip dulu. Dikasih dikondisikan dulu, misalnya membaca tugas tentang artikel terpadu. Kemudian mereka diminta meresum. Setelah membaca merespon, menanggapi. Dan itu semuanya melalui Google Classroom. Artinya apa Mas Eko? Guru-guru kita yang menjadi anggota dan peserta juga mau tidak mau mereka harus adaptasi cepat. Ya, dengan metode ini. Benar. Mereka belajar lagi tentang Google Classroom gitu. Dan kami wajib memberikan komentar terhadap penilaian mereka. Gitu ya. Di pre-trip nggak cukup dengan menanggapi artikel loh Mas Eko. Dia nonton video. Oh, menanggapi video ya. Lalu dia menanggapi dan itu bebas. Waktunya kapan? Istilah kami asinkronus, terserah. Tapi you harus nulis. Dan dikasih deadline nggak untuk memberikan tanggapan? Dikasih. Ada ya? Pukul 23:59. Keren nggak? Kurang 1 menit ya. Jadi mulai jam 8 sampai dengan jam 23:59 up to you, terserah. Mau tidur, yang penting kelar gitu ya. Gitu. Itu kan menurut hemat kami ya, memberikan keleluasaan dan merdeka belajar. Merdeka belajar, betul. Yang penting targetnya tercapai. Gitu. Mas Dan Eko. Itu yang sekarang dibangun oleh Mas Menteri ya. Yes, saya lihat begitu. Kalau pre-tripnya selesai, maka di trip 3 hari.
Trip ini fokus pelatihan, fokus trainer pelatihannya dan terkait juga dengan prenya, Mas Eko. Penugasan yang diberikan sebelumnya. Betul, itu dibahas lagi di trip, di dalam diulas lagi ya. Diulas ini lagi. Terkait penugasan ini bagaimana, begitu ya. Betul, paham apa enggak gitu. Setelah trip nanti diakhiri dengan trip ini berapa hari? 3 hari. 3 hari. Okay. 3 hari. Berarti tadi pre-tripnya 5 hari, tripnya 3 hari, 8 hari, terus nanti ada post-tripnya sepekan. 1 pekan. Berarti 2 pekan dong. Jadi ya, 2 kurang pekan, lebih betul sekali, betul sekali. 2 pekan. Jadi satu gelombang itu 2 pekan ya? 12 hari atau 14 hari ya kalau dihitung Senin sampai Ahad berarti kan 7. Itu Senin, Sabtu Ahad juga tetap jalan ya Pak? Tetap jalan. Dan menariknya Mas Eko, coba Mas Eko bayangin deh. Kalau training saya online, bayangin dulu. Bayangin dulu. Trainingnya online. Natep Zoom dari jam 7.30 pagi sampai 15.15. Waduh, tiap hari itu? Senin enggak, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Itu yang pas trip. Itu tripnya. Itu kan 8 jam pelajaran. 8 jam. Atau per sesinya 45 menit. 45 menit. Bayangin. Gimana caranya supaya nggak jenuh? Ngopi. Nah, jadi tadi. kalau sesi rehat itu biasa. Sesi istirahat panjang 1 jam itu biasa. Jadi kuncinya adalah Mas Eko bahwa mereka itu dilibatkan. Oke, jangan satu arah ya. Jangan satu arah. Betul. Dan kita pakai pendidikan orang dewasa. Anda grogi. Salah, bukan Anda grogi. Andragogi gitu. Andragogi. Iya. Ada Andra the Backbone. Oh iya. Nyanyi lagi kita. Nyanyi kita. Nah, jadi kalau andragogi berarti pendekatannya orang dewasa. Kalau kita melakukannya tidak dengan pendekatan itu, maka menghasilkan Anda grogi itu. Iya, betul. Benar nggak? Iya. Jadi memang dalam 3 hari itu harus ada pendekatan khusus ya. Betul, ada game, ada ice breaking, ada breakout room, kemudian ada self reflection, kemudian mereka juga kita minta presentasi, kemudian mereka kita minta juga menggambar, main mapping, dan itu dikirim ke Google Classroom. Bisa dengan Google Classroom, kalau tripnya langsung di Zoom. Oh, dia nanti share screen. Bisa. Ini gambar saya, betul, begitu ya. Betul, atau ditayangkan di depan layarnya. Nah, menariknya Mas Eko, after trip ada lagi nggak? Post trip. Post trip. Apa tuh yang Jadi post tripnya ini untuk menjamin bahwa tripnya ini mereka udah paham. Memahami secara detail, secara menyeluruh tentang apa yang sudah diberikan trainer gitu ya. Nah, di post trip setiap individu dia harus mengumpulkan desain alur pembelajaran Active Deep Learner Experience. Kita sebut ADLX. Itu individu terpadu yang sudah disempurnakan. Nanti kata kuncinya ada introflex, Mas Eko. Ya. Tapi kalau bicara introflex nanti ada ahlinya. Panjang lagi, ada yang ahli. Iya, itu nanti diundang lagi Mas Eko. Iya, ntar kita ajak bincang di sini ya. Betul, di podcast. Iya. Nah, tugas kelompok mereka membuat video pembelajaran dari pilihan desain alur yang dianggap bagus ya. Dianggap lebih siap begitu. Nah, rangkaian pre-trip dan post-trip itulah yang membedakan sentuhan POP JSIT dengan ormas yang lainnya. Dan itu yang menjadi kekhasan JSIT. Itu yang menjadi kekhasan kita. Ya, kenapa? Karena kontennya adalah kita kepengen terpadu ini bisa terpraktekkan. Dan terrealisasikan dalam dunia pengajaran para guru ya. Betul. Baik itu yang anggota maupun yang bukan. Tadi kan ada 7 sekolah ya Pak ya. Ada 9, yang belum atau yang bukan belum anggota jadi JSIT. Anggota atau bukan. Mas Eko pasti tahu deh, di Jawa Tengah ada SD Islam Al Azhar 53. Itu tantangan juga loh. Itu kan bukan anggota, tapi dia bersedia dan mau. Gitu. Fasilitator kami tentu kami pilih yang kira-kira pas di sekolah ini. Dan fasilitator kami ini sudah lulus TOT 2 tahap, Mas Eko. Jadi istilahnya udah siap, udah membangun. Sudah tidak diragukan. Sudah tidak diragukan lagi, Mas Eko. Nah nanti post trip itu seminggu ya Pak ya?
Post trip ya seminggu. Itu yang dilakukan adalah menyusun kerangka pengajaran per kelompok begitu ya. Nah, kerangkanya sendiri individu. Kerangkanya Kemudian individu. kalau dibuat videonya itu berkelompok. Oke. Jadi dan itu dipresentasikan. Enggak. Videonya dikirim di Google Classroom. Oh, Google. Kalau desain alur per individu itu diserahkan, lalu mendapatkan coaching. Di coach sama fasilitator tadi mana kurangnya betul gitu di mana kurangnya, di mana udah cakepnya, di mana udah pasnya, itu kita sampaikan. Gitu. Finally-nya nanti bagaimana? Finally-nya mereka akan menulis di evaluasi pelatihan. Nah, di situ kelihatan apakah mereka merasa terjadi peningkatan pemahaman, terjadi perubahan paradigma, kemudian siap mempraktekkan. Nah, itu kelihatan di evaluasi pelatihan. Nah, selama gitu. dua minggu itu dia ada pre-trip, kemudian post-trip itu diharapkan bisa menginternalisasi. Begitu. Ya. Ada yang terpadu tadi. Ada yang terpadu. Nah, itu kira-kira sentuhannya tuh, Mas Eko. Gitu. Dan itu yang membedakan antara JCT dengan ormas pendidikan lain. Kami meyakininya begitu. Ya. Karena setiap ormas yang melaksanakan POP, dia memang harus mencerminkan inovasi yang dia kembangkan sendiri-sendiri. Gitu. Yang ujungnya semuanya sama. Perbaikan peningkatan kualitas siswa kita. Siswa juga guru juga semua yang ada di sekolah tersebut. Dan nanti kalau Mas Eko ingat ya di Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan itu kan alinea keempat ada tujuan bernegara. Salah satunya itu cocok dengan JCT, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu. Nah itu. Jadi memang bangsa ini kita harus cerdaskan. Betul. Kayaknya nih Mas Eko, kalau POP ini berhasil, JCT akan naik kelas. Amin, mudah-mudahan. Amin. Ya. Dan kita berharap organisasi yang menyelenggarakan POP ini juga naik kelas. Naik kelas semua, betul. Dia menjadi mitra terpercaya Kemendikbudristek. Ya. Gitu. Jadi sama-sama istilahnya apa ya? Paralel gitu, berjuang bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia. Semua stakeholder pendidikan harus kemudian bahu-membahu untuk mewujudkan tadi kualitas pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Gitu ya, Pak. Karena menurut saya infrastruktur Kemendikbudristek belum tentu nyampe ke daerah 3T. 3T, betul. Belum tentu. Tetapi sangat mungkin ormas, yayasan nyampe ke sana. Saya melihat apresiasi kepada Kemendikbudristek, dia terbuka, mengakui kelemahannya selama ini dan lebih terbuka lagi mengajak ormas yang lain untuk bersama-sama. Yuk bergabung bersama-sama. Nah, begitu Mas Eko. Itulah salah satu program besar ya. Selain tentu kita menyiapkan Munas ya Mas Eko. Munas, betul. Munas nanti di akhir Desember ya. Tepatnya tuh 21 sampai 24 ya. Ya, 21 Desember sampai 20, Desember 2021. Masih kok ikut kan? Insya Allah, pastilah, insya Allah. Nanti kita ketemu lagi. Menarik, Sat. Nggak kerasa nih kita udah 1 jam ngobrol ya. Biasanya ada kopinya nih. Iya, ini ada kopinya. Adanya buah, cuman buahnya nggak bisa dimakan ya. Nanti kita ke bawah ngambil sendiri, Mas. Oke, mungkin next lain waktu kita bincang di tema-tema lain ya, Pak Suhartono. Tadi kita kan tentang perjalanan kehidupan Pak Suhartono dari mulai SD tadi yang mau jadi guru dan luar biasa udah jadi guru, bahkan kepala sekolah pernah Pak Suhartono ya? Pernah. Kepala sekolah. Ketua yayasan juga ya? Ketua yayasan belum, pembina. Pembina yayasan. Ini menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan bincang-bincang ini memberikan manfaat ya buat semua stakeholder pendidikan, khususnya teman-teman di SIT dimanapun berada, insya Allah. Benar. Itu aja. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Suhartono? Gini aja. Kalau ada jarum yang patah. Kalau nggak ada jarum? Nah, kalau nggak ada jarum kita beli harus cari jauh. Ya? Beli dulu. Ya. Kalau ada jarum yang patah, Mas Eko jangan simpan di dalam laci. Kalau dari obrolan kita ini ada yang salah, please deh jangan laporkan saya ke Pak Polisi. Ditangkap kan bahaya ya. Oke, makasih banyak. Mungkin ada yang disampaikan, mudah-mudahan kedepannya mungkin harapan atau closing statementnya. Ya, jadi terima kasih Mas Eko, senang sekali nih di podcast Bincang Santai JCT.
masyarakat kami berharap terus doakan JCT biar terus menjalankan amanah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini memang tugas nggak gampang, ini tugas berat, tapi kita maju bersama-sama demi pendidikan Indonesia yang kita cintai. Kira-kira begitu Mas Eko. Mantep banget. Top. Udah kayak calon menteri. Pantun ya. Udah tadi. Yang terakhir pantun. Ya, bila ada sumur di ladang. Boleh kita bukan. Janganlah Mas Eko sembarangan mandi. Oh gitu. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Amin, insyaallah. Amin. Sehat-sehat Ustaz ya. Sama, terima kasih Mas Eko. Terima kasih sahabat JCT dimanapun Anda berada. Bincang kita santai di hari ini bersama Sekretaris Jenderal JCT Indonesia, Bapak Soehartono